Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Sedikit tambahan mengenai pembahasan istighatsah kemarin, dan di sini ada perkara-perkara penting yang dibahas oleh Syekhuna Syekh Rahman rahimahullah taala mengenai istighatsah. Jadi di sini bahas Allah ta'ala bi ayyuha ma talabu fayakunu talabuhu yuwafiqu husul maqdur. Jadi antum lihat ada orang-orang yang Allah uji mereka, ya. Allah uji mereka dengan musibah sehingga kadang mereka itu menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan sebenarnya musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah pahala, ya. Ketika dia bersabar, ketika dia bersabar, ketika Allah berikan dia musibah apapun itu, dia bersabar, maka itu adalah pahala bagi dia. Jadi ada orang-orang misalnya dia tidak bersabar, lalu dia datang ke dukun, dia datang ke tempat-tempat kesyirikan dan dia minta, kadang itu terjadi. Dia minta, kadang itu yang terjadi. Di sini dikatakan oleh Syekhuna rahimahullah taala, wa yuhaqqiqu ma talabu fa yakunu talabu yuwaffiqu husul maqdur. Ini kebetulan sesuai dengan takdir. Kebetulan sesuai dengan takdir. Sebenarnya apa? Mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian ini hari di mana dia mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang Allah takdirkan akan terjadi. Makanya kadang antum lihat ada orang yang dia bukan satu kali dua kali datang ke tempat-tempat kesyirikan itu, sampai nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia katakan apa yang saya minta kepada dukun itu, kepada batu itu, kepada pohon itu sudah dikabulkan. Padahal walaupun kadang dia tidak datang pun akan terjadi. Kadang dia tidak datang akan terjadi. Jadi ketika mereka datang ke dukun, datang ke batu, datang ke semua bentuk-bentuk kesyirikan, tawasul di kuburan dan semua bentuk-bentuk kesyirikan, ini ketika apa yang mereka minta di tempat itu terjadi bukan karena ini Allah Subhanahu wa taala menjawab, tapi apa? Tapi karena memang sesuai kebetulan takdirnya seperti itu. Nah, kadang antum lihat ada orang yang bolak-balik sampai kadang dia meninggal dunia tidak sampai kepada apa yang dia minta, padahal dia sudah datang kepada tempat-tempat yang kesyirikan seperti itu. Padahal dia sudah sampai berkali-kali. Fayakunu talabuhu yuwafiqu husulul maqdur laysa li'annahum talabu sahibul qabri wa yaqa'a ma talabu, bukan karena mereka datang ke tempat itu lalu ini permintaan mereka itu dijawab. Ini bukan karena itu. Dan di sini Syekh rahimahullah taala beliau mengatakan ini kalau rasul walad atau makar atau daf'il ada. Contohnya di sini, masya Allah, ya, ini karena masya Allah ya begitu, ini cobaan yang Allah berikan kepada seorang yang Allah belum berikan keturunan di sini, ya, ini sangat berat, ya. Sangat ini berat, dan para masyayikh mereka sering ini memberikan contoh dengan perkara itu. Ini karena masya Allah ini cobaan yang sangat berat,
dengan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan kepada seorang, ini cobaan yang berat. Karena masalah ini kalau kita lihat uang itu dia bisa cari, tapi yang namanya keturunan ini seperti itu. Tapi masalah ini ujian yang Allah berikan kepada seorang, hendaknya dia bersabar. Dan bahkan sering kita dengar ada orang-orang yang sampai diarahkan datang ke batu ini karena masalah sudah sampai kepada tingkatan putus asa. Dia sudah putus asa, sudah sampai orang-orang semua cara dilakukan, kadang sampai seperti tadi dia datang ke batu, datang ke pohon. Ini sampai seperti itu. Dalam keadaan sebenarnya masya Allah ya, ini anak-anak itu kita hanya butuh dia di dunia saja. Ketika seorang masuk surga dia sudah tidak butuh anak lagi. Dia tidak butuh, di dalam surga itu seorang itu tidak butuh anak, maka di dalam surga tidak ada yang namanya orang itu mau beranak pinak, tidak ada lagi. Di dalam surga tidak ada orang nanti dia mau berjima dengan istrinya, sekedar istrinya hamil dan dia punya keturunan bertambah penduduk surga, tidak ada. Karena di sana sudah tidak butuh lagi dengan yang nama anak, kecuali dalam keadaan ini hubungan di dunia. Lalu ketika nanti akhirat mereka mempunyai ini hubungan kekeluargaan seperti saja. Makanya bersabar, siapapun yang Allah uji dia dengan perkara seperti, jangan sampai dia datang ke tempat-tempat kesyirikan. Karena sering ada dengar orang-orang seperti ini, Allah uji mereka dengan perkara yang saat ini. Mereka kebanyakan mereka yang tidak sabar itu mereka pergi ini ke dukun, ke tempat-tempat ini kesyirikan. Ini seperti itu, atau ini untuk menurunkan hujan ini, atau untuk menghasilkan menghilangkan ini kesusahan yang ada pada diri mereka. Fayaqulu waqtu sa'ah su'alim anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qaddara an yudafi' lahum hadhihi al-bala'. Fayaquluna anna Allah qad yadfa' lahum hadzal bala', dan mereka beranggapan bahwasanya ini telah diangkat bala dari mereka. Jadi pada saat yang bukan ini karena mereka datang ke dukun itu, tapi karena kebetulan. Karena kebetulan dia mereka sudah bertahun-tahun mau mereka datang tidak datang, ya tidak akan, kalau Allah sudah takdirkan tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi. Karena kalau sampai seorang beranggapan bahwasanya wah berarti kalau kita datang ke dukun berarti kita sudah dikatakan tidak lulus dan Allah berikan apa yang kita mau, ketika kita datang ke dukun nanti orang akan datang. Jadi bukan karena dia datang ke dukun lalu dikatakan wah dia sudah tidak lulus, berarti apa sebenarnya Allah berikan apa yang dia ini sudah tidak lulus itu. Maka tidak seperti itu. Jadi ada orang yang datang berulang-ulang, kalau Allah takdirkan tidak terjadi, jangan terjadi. Karena kan orang akan beranggapan begini, wah saya datang sajalah, nanti kalau sudah terpenuhi hajat saya setelah saya bertobat. Dan orang beranggapan wah saya sekarang dalam keadaan seperti ini, saya datang saja apapun semua cara saya lakukan, yang penting saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan setelah saya bertobat. Tapi tidak, semua yang terjadi itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia datang ke dukun, bukan karena dia datang ke batu atau tempat-tempat keramat, bukan. Jadi orang rugi berkali-kali dalam keadaan dia sudah berada dalam musibah, yaitu datang ke dalam tempat kesyirikan, maka dia rugi di dunia dan akhirat. Kalau seandainya dia bersabar, maka masa ujian itu akan menjadi penembus, sebagaimana apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna, sungguh diberikan balasan kepada orang-orang sabar itu dengan pahala yang tidak bisa terhitung. Dan ketika seorang bersabar dengan sebuah musibah, dia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak membawa satu dosa pun. Jadi musibah yang kita dapatkan itu kita bersabar. Semua musibah yang kita dapatkan itu kita bersabar, jangan sampai kita jatuh ke dalam maksiat, rugi dua kali, rugi dunia, rugi akhirat. Sudah dapat musibah, dapat lagi jatuh ke dalam ini dosa yang sangat besar.
Dan di sini dikatakan juga minasyirki lianna talaba syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu syafaatu illa ba'da ini minallah. Dan juga dalam bentuk kesyirikan ketika seorang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena tidak ada yang namanya syafaat kecuali selain setelah izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah katakan dalam Al-Quran tentang perkara itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Hari di mana seorang itu tidak bisa menolong siapapun. Jadi bagaimana mungkin mereka meminta syafaat kepada Rasulullah dalam keadaan hari itu tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan nanti kami akan meminta syafaat. Ini tentu sesuatu yang tidak mungkin. Ini yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Semua urusan pada hari itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bantahan terhadap mereka yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjadi yang berhubungan dengan nama Nabi Muhammad SAW, sebagian kaum muslimin mereka beranggapan apa? Saya akan menamakan anak saya dengan nama Muhammad. Ya, banyak seperti itu ya. Dengan tujuan apa? Dikatakan oleh Syekhuna, dan ini beliau ambil dari kitab yang membahas tentang bentuk-bentuk kesyirikan istighosa. Beliau mengatakan di sini, mithal dzalika li'anna mithal dzalika alladhi ismuhu Muhammad wa ya'taqidu anna ismuhu Muhammad, orang yang namanya Muhammad atau ada seorang ibu yang memberikan namanya Muhammad dan dia beranggapan bahwasanya apa? Rasul kita namanya Muhammad. Rasul kita namanya Muhammad, wa huwa lan yatrukuni, dikarenakan nama saya Muhammad maka Rasulullah nanti di akhirat itu tidak akan meninggalkan saya. Wa yashfa'uni, dan karena nama saya Muhammad saya akan diberikan syafaat. Dan karena nama saya Muhammad maka saya akan ditolong, ini diangkat dari neraka karena nama saya Muhammad. Ini dalam bentuk, ini betul-betul kesyirikan. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Ya. Jadi ketika kita menamakan nama kita, anak kita Muhammad, ini boleh-boleh saja. Tapi ada keyakinan tertentu ini tidak. Ini tidak. Tapi kalau misalnya seorang menamakan namanya Muhammad dengan tujuan doa, sebagaimana ini nama Imam Bukhari, ayahnya menamakan dia Muhammad karena apa? Ayahnya mengatakan ini agar dia menjadi orang yang terpuji, maka ini boleh. Tapi kalau dengan tujuan seorang menamakan anaknya Muhammad atau dia beranggapan nama saya Muhammad, dengan nama saya ini saya akan ditolong, saya akan mendapatkan syafaat, Rasulullah SAW ini tidak akan membiarkan saya, maka ini bentuk-bentuk kesyirikan. Ini dari bentuk-bentuk ini kesyirikan. Wa aidan bijahihi binurihi, dan juga ada orang yang kadang meminta dengan kemuliaan, dengan kemuliaanmu, dan ini biasanya berada di dalam salawat-salawat, salawat-salawat bid'ah, salawat-salawat kesyirikan di dalamnya. Ini mereka meminta dengan menggunakan kemuliaan. Dan ini mereka percaya, nanti insya Allah akan dibahas dalilnya. Ini yang dikatakan oleh Syekhuna, ini adalah dalil yang paling sering, sebesar-besarnya dalil yang mereka sering pakai untuk mereka bertawassul kepada ahlul kubur. Boleh yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti misalnya kita bahas ada dalilnya. Jadi antum jangan mengira mereka yang melakukan
bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak ada dalilnya, yang mereka yang bertawasul kepada kuburan orang-orang saleh, bertawasul kepada orang sudah meninggal dunia ini, jangan antum beranggapan bahwa mereka tidak pakai dalil. Mereka memakai dalil untuk menyesatkan orang-orang yang hanya dengar-dengar saja, tidak dulu bermajelis, tidak bermajelis di tempat-tempat yang benar. Dan di sini juga dibahas tentang orang yang sering mengatakan dengan nurnya Muhammad, dengan nurnya Muhammad Allah ciptakan langit dan bumi, dengan nurnya Muhammad Allah ciptakan surga, dengan nurnya Muhammad. Ini juga bentuk-bentuk kesyirikan. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Dan masya Allah ya, ini mengapa sampai bisa terjadi seperti ini? Bahkan kalau kita dapati orang-orang yang masya Allah ini, yang kalau dibilang dia adalah orang yang cerdas, menghafal ini dan itu, tapi dia masih bisa dalam keadaan seperti itu. Mereka mengajarkan tentang nurnya Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, dengan zatnya Muhammad, dengan kadang dengan rambutnya, dengan sepatunya, dengan sorbannya. Ini karena apa? Masya Allah, ini disusupkan di dalam kitab-kitab mereka, dalam keadaan mereka tidak sadar bahwasanya kadang ustaz-ustaz mereka, kadang kiai-kiai mereka adalah orang-orang yang disusupkan, orang-orang disusupkan, dan dalam keadaan mereka adalah orang yang sangat hulu kepada pemimpin-pemimpin mereka, orang yang sangat mengkutuskan, menghulu, berlebihan terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Maka apapun dikatakan oleh pemimpin mereka, mereka anggap sebagai sesuatu yang benar. Dalam keadaan masya Allah ya, penyusup itu ada, yang disusupkan di dalamnya ini tubuh kaum muslimin. Sebagaimana ya ini orang-orang Nasrani yang disusup oleh seorang orang Yahudi, dia merusak ajaran Nasrani ke dalam ajaran Kristen. Dia masuk ke dalam ajaran Kristen dan dirusak ke dalam. Jadi disebut oleh para ulama di dalam pembahasan mereka tentang pembahasan tentang akidah yang namanya Bausanji, seorang Yahudi. Dan antum lihat sekarang ibadah-ibadahnya orang-orang yang dulu ini hampir sama dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Dari penyembahan kepada batunya, antum lihat kebiasaan orang Yahudi, mereka meratap di batu, tembok ratapan ya namanya ya, tembok ratapan. Ada juga orang-orang Islam yang seperti itu. Alhamdulillah di Ka'bah sana itu ada yang sekarang yang menguasai, yang berada di Ka'bah itu orang-orang bertauhid. Kalau seandainya sudah tidak ada, mereka akan jadikan Ka'bah sebagai tembok ratapan mereka. Dan langsung lihat ibadah-ibadah mereka itu, mereka pakai sorban putih, baju putih, semua lengkap, dan mereka di hadapan kuburan, dan mereka melakukan seperti itu. Dan ini diajarkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini penyusupan. Dalam keadaan mereka tidak tahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan masuk orang penyusup. Kalau ada orang penyusup pasti diketahui. Dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab para Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kitab-kitab beliau itu ada saja perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan Ahlus Sunnah. Ulama-ulama akan mengatakan ini bukan perkataan Syekhul Islam. Ada kitab-kitab di situ yang di situ membahas tentang akidah, bahkan dalam perkara fikih. Mereka mengatakan ini bukan perkataan dari Imam Syafi'i, ini bukan perkataan dari Syekh ini dan ini. Karena dalam Ahlus Sunnah tidak ada yang namanya gulu, tidak ada yang namanya gulu. Siapa yang salah dikatakan dia salah, tidak ada istilah. Maka kenapa sampai ajaran Ahlus Sunnah tidak terjaga sampai hari kiamat? Karena tidak adanya gulu. Siapapun dari ustadz, siapapun dari ulama, kiai, ketika dia salah maka dia disalahkan. Tapi ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkataan kiai mereka anggap sebagai wahyu, bahkan lebih tinggi daripada wahyu. Ya. Perkataan kiai-kiai mereka anggap lebih tinggi daripada wahyu. Karena pada dasarnya mereka mengatakan apa? Akal itu sumber hukum pertama. Akal sumber hukum pertama yang mereka pakai.
Bahkan sampai mereka mengatakan bahwasanya apa? Kiai-kiai mereka langsung mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Jibril. Makanya mereka sangat menghulukan ini, berlebihan terhadap ini pemimpin-pemimpin mereka. Dan dikatakan dengan hada min syirkil akbar. Dan ini merupakan bentuk dari syirik besar. Antum bayangkan berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka masih berada atas kesyirikan, ketika mereka masih mengatakan bertawassul, meminta keberkahan dengan nurnya Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, dengan zatnya Muhammad. Dan ini paling sering dibicarakan di luar sana, ya, paling sering dibicarakan. Dan hadza min syirkil akbar wa hadza min syirkil akbar, yakni syafa'atu istighatsah. Jadi syafaat istighatsah, wa hadza min jami'il madzahib, dan ini merupakan ini perkataan dari semua madhab-madhab dari orang-orang yang berada di atas sesuatu yang benar. Wa hadhihi mas'alatu wa dzakara al-mu'allif kathiru, wa hadhihi mas'alah dzakara al-mu'allif kathiru fi kitab Kasyf Syubhat, dan perkara ini banyak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala dalam kitab Kasyf Syubhat. Ini insyaallah selesai dari kitab ini kita masuk ke kitab Kasyf Syubhat. Kitabnya kecil ini, tapi di dalamnya banyak membahas tentang syubhat-syubhat, ya, dalil-dalil yang mereka pakai semuanya untuk membela kesyirikan mereka akan dibantah semua dalam kitab Kasyf Syubhat ini. Maka insyaallah ini bersabar, ya, ini tidak perlu terburu-buru. Insyaallah kitab ini juga masih lama, bersabar di atas ini kalau belum, karena menuntut ilmu itu memang butuh waktu panjang, ya. Menuntut ilmu tidak butuh waktu panjang. Ada orang mengatakan saya mau belajar bahasa Arab, ya, ini 3 bulan selesai. Ini saya sudah bisa, masya Allah. Kalau antum punya kemampuan ini bisa, alhamdulillah. Ada orang mengatakan saya mau belajar akidah, yang langsung paham, masya Allah. Ini tidak ada, panjang waktu. Menuntut ilmu itu panjang waktunya, ini panjang waktunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mewafatkan kita dalam keadaan kita masih menuntut ilmu, karena masya Allah, ya, masih banyak sekali yang belum kita ini ketahui. Dan hadis yang mereka sering pakai untuk membela kesyirikan mereka dalam keadaan hadis ini hadis dhaif, ya. Tapi seperti itu hadisnya, walaupun dhaif, yang penting apa? Ada hadis katanya, yang penting ada dalil, yang penting ada dalil. Tapi kalau nanti dalil itu membantah kesesatan mereka, mereka mengatakan wah pokoknya tidak, biarpun hadis sahih. Tapi kalau untuk kesesatan, yang penting ada dalil, biar hadisnya dhaif, biar hadisnya palsu, pokoknya yang penting dalil. Ya, hadis ini dikatakan hadis hasan gharib. Ini dalil yang mereka pakai untuk membolehkan meminta kepada selain bertawasul kepada selain, ya, ini kepada, ya, ini sahibul kubur. Hadis hasan gharib, ana rajulan, ini darir basar, darirul basar, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ana bacakan saja supaya nanti antum ketika ada orang yang membacakan sebuah hadis yang mereka mengatakan kayak pakai dalil, antum sudah tahu. Dan nanti insyaallah juga dibantah oleh Syekhuna tentang perkara itu. Ana rajulun darirul basar, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah. Aku sudah tahu kata kuncinya, ya. Awal dari hadis itu adalah seorang laki-laki buta datang ke Rasulullah SAW. Nanti kalau antum mau lihat di hadis rawat Tirmidzi, antum kalau ada aplikasinya, aplikasi hadis, antum tinggal tulis ja'a rajulun, ya, ini darirul basar ila Rasulullah SAW, akan muncul langsung itu hadis itu. Ana rajulun darirul basar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullah. Laki-laki buta datang kepada Rasulullah dan dikatakan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk saya, an yashfa, untuk, ya, ini untuk saya, in syi'ta sabarta fa khairun lak. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini, kalau akan sabar ini maka itu lebih baik untukmu.
Ini ada hadis yang lain seperti ini ya, yang semisal, tapi hadis yang lain itu seorang wanita. Ini hadis seorang laki-laki. Hadis yang wanita yaitu wanita hitam datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang penyakitnya, yang dia penyakit ayan. Ini bukan. Qala in syi'tu da'utullah ta'ala in syi'tu sabarta fa wa khairul laka. Kalau engkau mau saya akan doakan untukmu, kalau engkau mau engkau sabar, dan itu lebih baik untukmu. Jadi kadang seorang sakit itu boleh dia tidak berobat ya. Tapi kalau dia berobat, masya Allah, ketika dia melihat di sana ada maslahat, maka dia berobat. Jadi ada orang sakit boleh dia tidak berobat. Dia boleh tidak berobat, kembali kepada hadis ini. Dan hadis yang lain juga ada yang sahih. Ini kan hadis sahih ya. In syi'ta da'utullah ta'ala in syi'ta sabarta fa khair lak. Kalau engkau mau saya akan doakan untukmu, kalau engkau mau engkau bersabar, dan bersabar engkau lebih baik. Ini dalam keadaan tertentu ya, ketika dia sakit dan dia lihat sembuhnya itu lebih baik, maka berobatnya dia itu lebih baik. Dan juga disyariatkan seorang itu untuk berobat ya. Qala rajulun fad'uh. Laki-laki itu mengatakan, apa tidak, saya engkau doakan saya. Jadi laki-laki buta ini datang kepada Rasulullah dan dia katakan, tidak, ini saya lebih senang kalau engkau mendoakan untuk saya. Qala, maka sahabat perawi dari hadis ini mengatakan, Uthman bin Hunayf fa'amarahu ayatawadda. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan dia untuk berwudu. Engkau pergi wudu. Dan ini mungkin juga salah satu hadis yang mereka mengatakan doa itu ini bagusnya dalam keadaan dia wudu, walaupun hadis ini dhaif. Fa'amarahu ayatawadda fa yasmu wudu'ahu wa yad'u bihadza doa. Engkau pergi berwudu dan wudulah dengan wudu yang baik setelah engkau baca doa ini. Jadi Rasulullah SAW ajarkan dia doa, dan doa inilah yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyimpang dari jalan yang benar untuk bisa menyeru beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika. Ini dia lafaznya. Jadi Rasulullah SAW perintahkan engkau berdoa dengan doa ini, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhanku, aku minta kepadamu, wa tawajjahu ilaika binabiyyika, saya menghadap kepadamu dengan nabimu. Atawajjahu ilaika binabiyyika. Domirka di sini yang mereka pakai, mereka beranggapan bahwasanya domirka ini dikembalikan kepada apa? Jahnya, kemuliaannya, zatnya Rasulullah SAW ya. Yang sebagaimana dipakai oleh orang-orang memakai rambutnya Rasulullah dengan zat, atau orang-orang memakai kemuliaannya Rasulullah ini, atau dengan nurnya Rasulullah, mereka pakai dalil ini. Atawajjahu ilaika binabiyyika, saya menghadap kepadamu dengan nabimu. Mereka tafsirkan dengan nabimu di sini maksudnya apa? Dengan zatnya nabi. Padahal dijelaskan oleh para ulama, atawajjahu ilaika binabiyyika, masuk huruf ka di sini maksudnya apa? Saya berhak menghadap kepadamu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Karena apa? Para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari doa ini bukan zatnya Rasulullah. Karena apa? Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta didoakan. Ya. Dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Maka domirka di sini bukan kembali kepada zatnya Rasulullah dan bukan kepada nurnya Rasulullah atau kemuliaan Rasulullah sebagaimana dielulukan oleh mereka, tapi kembali kepada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadun ar-Rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Tapi sudah cukup dengan perkara yang tadi.
Jadi kalaupun seandainya hadisnya dia sahih, maka yang dimaksud dengan atawajjahu binabiyika di sini adalah maksud adalah doanya Nabi. Ini. Tapi hadis ini hadisnya dhaif. Ini. Maka mereka kalau mereka mengatakan wah hadis ini sahih, kita katakan kepada mereka hadis ini dhaif. Mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan ini tidak, hadis ini sahih. Maka kita jelaskan kepada mereka, kalaupun dia sahih maka maknanya tidak sesuai dengan apa yang kau artikan. Jadi maknanya adalah seperti ini, seperti ini itu. Bahwa maksud di sini ya ini atawajjahu ilaika binabiyika, bukan zatnya Nabi. Ini bukan zatnya Nabi, karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada ya ini kita untuk bertawasul dengan zat ini, dengan diri beliau, kecuali dalam keadaan beliau masih hidup. Ini. Maka ya, ini seperti itu, dan dikatakan di sini hadis laisa min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahada laisa tawasul bijahi atau bijati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin biduai sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tawasul dengan doa. Dalam keadaan kita bertawasul dengan doanya orang soleh itu boleh. Ya. Tawasul dengan doanya orang soleh itu boleh. Ini sesuatu yang dibolehkan. Dalam keadaan jadi ketika itu Nabi masih hidup. Kalau seandainya Nabi sudah meninggal sekarang, lalu kita mau bertawasul dengan doanya Nabi, tidak bisa. Kita katakan datang ke kuburan Rasulullah, kita katakan wahai Nabi tolong ini, sebagaimana ya ini orang-orang yang tidak paham mereka tujuan haji dan umrah, mereka datang ke kuburan Rasulullah SAW untuk ya ini mengeluh bertawasul di kuburan Rasulullah ya ini sallallahu alaihi wasallam. Masih lama waktu, kita baca sebentar. Kita masuk ke bab berikutnya, bab qaulullahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dalam keadaan mereka berhala-berhala itu juga diciptakan. Ini sesuatu yang menunjukkan kerendahan. Ini wala yastati'una lahum nasra, dan berhala-berhala itu pun ini tidak mampu untuk menolong mereka. Wa qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ini orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak mempunyai sesuatu apapun. Mereka tidak mempunyai sesuatu apapun, tidak mempunyai kemampuan untuk mengijabah. Ini tentu dalam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa, ketika doa dalam keadaan yang sesuatu yang dimampu oleh makhluk, maka ini boleh. Ini sesuatu yang dibolehkan. Wa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sujud nabiyyu yawma Uhdin wa kusirat rabaiyatuhu. Dan di dalam sahih muttafaqun alaihi qala sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhdin. Jadi pada yawma Uhud, hari Uhud itu, perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ya. Wa kusirat rabaiyatuhu, sampai gerahan itu pecah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju zirah ya. Sallallahu alaihi wasallam beliau memakai baju zirah. Ini juga dalil bahwasanya beliau itu manusia biasa. Ketika kita menghadapi musuh, kita harus ada persiapan. Kita mau menghadapi musuh, kita melakukan apa-apa itu tidak, kita harus ada persiapan. Semua perkara yang kita lakukan itu ada persiapan. Ini tawakal perlu, tapi tawakal itu adalah ya ini di situ ada persiapan padanya. Bukan tawakal sudah tahu aku lihat di situ ada harimau, ada musuh dengan perlengkapan lengkap sebagaimana yang terjadi sekarang di Palestina. Ya. Kita mau perang itu persiapannya besar, panjang. Ini bukan antum mau berperang sesuatu antum langsung mati di sana. Ini tidak. Ini juga dalil bantahan terhadap mereka yang
bikin fatwa sembarang. Jadi Rasulullah SAW pergi berperang itu bukan berarti beliau nabi lalu beliau mengatakan saya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Seorang ahli tauhid, mereka yang pergi berperang itu mereka adalah orang yang sudah ahli. Mereka sebelum pergi berperang itu mereka diajarkan cara-cara berperang, menghadapi musuh seperti ini, engkau pakai senjata seperti ini, diajarkan. Bukan maju Indonesia mereka dengan bambu runcing, itu betul mereka pakai bambu runcing, tapi Indonesia mereka disebabkan karena apa? Kalahnya Jepang di bom. Bukan dari mereka bambu runcing, kalau mereka maju mereka, ini perkataan yang mustahil. Tapi memang betul mereka pakai bambu runcing menghadapi musuh. Senjata tidak ada, mereka jadi masalah ya, harus ada persiapan, sedang tidak buta-buta. Ini insya Allah yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak usah insya Allah ya, ini cukup. Saya udah doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la